Presiden Joko Widodo dalam unggahan di Instagramnya menampilkan foto bersama Ibu Negara yang sedang menjajal kereta api lintas Makassar Parepare dari depo kereta api Maros menuju stasiun Ramang-Ramang di Kabupaten Maros pada Rabu siang. Kereta ini berhenti sejenak di stasiun Maros, kemudian menjemput sejumlah anak SD dan SMP. Presiden juga menuliskan selamat menikmati moda transportasi baru di Sulawesi. Nah, ini cukup menarik karena ternyata moda KA ini di Lebaran tahun ini bisa dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Tentunya suasananya akan terasa berbeda dengan sudah beroperasinya kereta api Makassar Parepare. Masyarakat di Sulawesi Selatan juga sudah dapat menikmati moda transportasi ini tentunya ya, walaupun ini masih masih dioperasikan di tahap pertama. Untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan Joko Setiwarno selaku akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata dan selaku Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat sore Pak Joko, apa kabar Pak? Selamat sore Mbak Marcelina, alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat selalu Pak, alhamdulillah. Nah Pak Joko, ini kan jadi kabar baik ya untuk kita semua, terutama untuk masyarakat di Sulawesi Selatan sudah ada moda transportasi kereta api yang bisa dinikmati kembali oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda tentang progres kemajuan dari transportasi di daerah-daerah khususnya Pak? Ya, sebenarnya pembangunan transportasi kereta yang di Sulawesi itu sekarang itu tahap kedua. Artinya zaman Belanda sudah pernah ada di sana. Ya, cuma pada saat itu sudah beroperasi selama 7 tahun. Ya, tidak begitu lama, tahun 1923 sampai 1930. Kemudian pada saat itu ada krisis ekonomi dunia, akhirnya ditutup. Kemudian mulai digulirkan tahun 2003. 2003 itu ada perencanaan FS untuk kereta api Trans Sumatera 2003 ya. Nah, itu waktu itu dibuat Dirjen Perhubungan Darat. Kenapa Dirjen Kereta Api belum ada? Dirjen Kereta Api itu turut terbentuk 2005. Kemudian tahun 2012 dibuatlah trasenya, pilihan trasenya. Nah, itu proyek Presiden SBY. Nah, ketika SBY mau berakhir, itu bulan Agustus 2014 itu groundbreaking. Waktu itu Menteri Perhubungannya adalah Pak Mangindaan. Nah, bedanya jalur kereta api yang di zaman Belanda dan sekarang adalah tetap dari Makassar, cuman kalau di Belanda itu dia dari Makassar ke Takalar ke selatan sedikit, itu waktu 7 kilo karena itu ada kepentingan membuat pabrik gula. Kepentingan Eropa ada pabrik gula di Jawa Tengah, itu banyak pabrik gula itu bangun juga di Sulawesi. Nah, sekarang dibangunnya dari Makassar menuju ke utara ke Parepare itu sekitar 142 kilo. Nah, kabupaten yang mau pada saat pembangunan ini kan butuh berbes lahan. Itu kabupaten baru. Itu di tengah-tengah ya, kabupaten baru. Nah, disitulah dibuat pertama kali groundbreaking Agustus 2014 zaman SBY. Tapi belum pembangunan. Nah, pembangunannya dimulai kalau nggak salah zamannya Pak Jokowi itu tahun 2015. Jadi Pak Jokowi melihat itu ada potensi, langsung dibangun 2015 dan sebenarnya akhir tahun sudah beroperasi uji coba dan kemarin sudah beroperasi. Namun ini belum lengkap. Jadi baru beroperasi dari stasiun Maros sampai ke Rongkong itu ke arah pelabuhan, tapi sebenarnya dia bisa sampai Palando itu perjalanan hampir menuju kota Parepare. Ya mungkin nanti kalau jalurnya ke Palandonya sudah selesai, sudah agak bagus, sudah bisa operasi kira-kira ya 80 kilo lah. Lumayan bagus karena lebar sepulnya kan berbeda ya. Kalau di Jawa itu 1067 mm, sedangkan di sana 1435. Nah, kecepatan bisa sampai 200 km per jam. Kalau di Jawa paling 100 lah ya. Jadi lebih cepat di sana. Oh oke. Berarti menarik ya Pak, ternyata di sejarahnya pun sudah pernah ada kereta api di Sulawesi Selatan ya, dan sekarang ini akhirnya setelah dicanangkan dari tahun 2003 akhirnya bisa sudah beroperasi di tahap yang pertama. Yang menariknya kan Pak Joko, di tahun ini kereta api Maros baru ya sudah bisa digunakan. Sudah bisa beroperasi, memberikan suasana yang baru. Prediksi Anda Pak Joko, nanti antusiasme masyarakat akan setinggi apa menggunakan moda KA ini? Apalagi masih gratis kalau saya nggak salah ya Pak?
Ya, ini kemarin itu kan uji coba pertama menggunakan kereta inspeksi namanya KAIS. Jadi belum kereta yang sebenarnya ya. Mhm. Nah, waktu itu kereta yang pesanannya baru sampai itu bulan Maret, jadi belum ada 1 bulan. Nah, ketika itu ya cukup banyak harus antri loh. Bahkan ditambah karena di Makassar itu ada bis apa bis Transmanginasata hanya dihubungkan, jadi orang Makassar bisa menggunakan itu, antrinya cukup banyak gitu kan ya. Mhm. Nah, sekarang sudah menggunakan kereta yang baru, kapasitasnya bisa ngangkut sampai 200. Jadi ini mau masih gratis juga, saya kira tetap antri juga. Nah, dengan terhubung dengan bis Minasata ini akan menambah orang-orang Makassar bisa menikmati. Jadi bukan yang Maros, karena ini kan dari Maros itu akan terhubungkan, nanti ada mungkin tahun ini akan selesai stasiun Mandai. Mandai itu dekat dengan bandara. Nah, dari Mandai itu berbatasan dengan Kota Makassar. Ini akan dilanjutkan ke Kota Makassar ke arah pelabuhan. Nah, ini harapannya 2-3 tahun ke depan sudah sampai Kota Makassar, pelabuhan sudah jadi. Nah, Ya. itu pasti akan menambah untuk penumpang. Termasuk juga di sana itu ada untuk barang. Nah, barang itu ada ya trek yang siding ke 2 pelabuhan. Dua pabrik semen, maksudnya 2 pabrik semen Ternasa sama Bosowa, yang nantinya yang sekarang ini truk itu bawa itu sampai pelabuhan Garongkong. Ya, jadi Garongkong itu pelabuhan di Kabupaten Baru yang kemarin digunakan untuk logistik pembangunan kereta api. Jadi ketika pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan, logistiknya tidak menggunakan pelabuhan yang di Makassar, tapi menggunakan pelabuhan di Garongkong. Nah, jadi tidak mengganggu aktivitas Kota Makassar. Jadi mungkin orang Kota Makassar nggak merasakan bahwa ada pembangunan kereta, karena di tengah gitu ya. Nah, nanti kalau itu sudah terhubung, sudah bisa operasi, semen-semen yang akan dibawa itu nanti truknya dinaikkan ke kereta. Dari pabrik semen Ternasa maupun di Bosowa menuju Garongkong, kemudian Garongkong nanti selanjutnya akan dibawa ke daerah-daerah lain semen dari sana. Oke. Gitu. Pak, sebelum kita bicara lebih lanjut soal potensi dari adanya kereta api di Sulawesi, tadi kan sudah disebutkan ada konektivitasnya, kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi. Saya penasaran nih Pak, sekarang kan memang masih gratis ya, dan tadi kapasitasnya sampai dengan 200 per kereta. Ada nggak sih Pak hitung-hitungannya, ini akan idealnya berapa sih Pak ongkos kereta untuk di Sulawesi, khususnya misalnya kalau kita bicara rute yang udah ada sekarang ya, Maros, Baru, idealnya seperti apa Pak? Ada nggak bocoran atau Ya. hitung-hitungannya? Ya, jadi ini yang beroperasi kira-kira 80-an kilometer ya, itu masih mendapat subsidi. Jadi dia masuk kereta perintis. Jadi Indonesia tuh tahun ini ada 6 lintas kereta perintis. Nah, diperkirakan nanti kalau membayar itu kisarannya satu orang antara 10 sampai 15.000 Oke. ya untuk sekali berangkat. Nah, kemudian lagi di sana itu beberapa stasiun itu dia terhubung dan tidak jauh dengan daerah wisata. Nah, geopark yang menarik itu di stasiun Ramang. Jadi masih Kabupaten Maros itu geopark yang cukup menarik. Nah, itu bisa berkembang. Jadi orang dari katakanlah mau berwisata ke Ramang itu tidak perlu bawa mobil, cukup naik kereta. Nantinya nanti tinggal menyediakan angkutan lanjutannya. Nah, ini jadi tambahan pekerjaan di daerah, dan Pemda menyiapkan angkutan lanjutan dari masing-masing stasiun yang ada. Gitu. Oke, berarti tadi kira-kira kisarannya 10 sampai 15.000 untuk sekali jalan itu ya Pak, dari satu rute. Ya, betul. 80 km. Wow, ini jarak yang sangat jauh tapi ternyata bisa efektif sekali ya Pak ditempuh kalau dengan kereta api. Ya, karena tadi kecepatannya lebih tinggi, bisa sampai 200 km per jam. Kemarin uji coba aja sudah bisa sampai 140 berani dia, karena dia sepulnya lebih lebar. Oke. Nah, ini baru satu rangkaian, nanti akan datang lagi satu rangkaian lagi. Mungkin kalau memang penumpangnya bisa banyak, ya bisa tambah lagi. Dan ini model baru yang diterapkan di sana itu adalah beda sama Jawa dan Sumatera. Jadi penyelenggaranya oleh PLU, ya, penyelenggara prasarana. Nah, PT Kereta Api itu kerjasama dengan BUMN di daerah. Di sana mereka konsorsium menjadi operator. Jadi PT Kereta Api tidak hanya seperti di Jawa Sumatera turut merawat, enggak. Jadi yang perawatan untuk prasarana semua oleh balai.
ya. Baik. PT Kereta Api konsorsiumnya tinggal nanti dia hanya sebagai operator saja. Gitu. Nah, Pak, sekarang kita mau ngobrol soal potensinya apa saja nih yang bisa meningkat ketika kereta api hadir di Sulawesi. Selain pastinya pertumbuhan ekonomi, konektivitas yang lebih hemat waktu, apa saja sih Pak dampak dari adanya moda transportasi kereta api di suatu daerah, Pak? Nah, yang jelas kalau di jalur yang sekarang itu, saya kan sejak 2012 sering ke sana melihat itu kan pembangunannya. Nah, jalan Trans Sulawesi itu antara Makassar Parepare itu pada ruas tersebut sering dia banjir kalau musim hujan. Nah, artinya ketika itu banjir itu logistiknya juga berhenti, orang bepergian juga terhambat. Nah, dengan ada jalur kereta potensinya tetap berjalan. Artinya lalu lintas tetap berjalan, ya. Kemudian potensi lainnya yang bisa dilihat secara alam wisata alam. Nah, pemandangan di jalur itu cukup menarik. Jadi kalau di Jawa itu lihat kanan kirinya itu banyak persawahan. Nah, di sana selain persawahan adalah gunung-gunung batu. Itu kan banyak batu-batuan yang ciri khas dari Sulawesi. Dan itu tidak ada di Jawa. Nah, di Jawa gunung-gunungnya gunung perbukitan, di sana gunungnya banyak gunung-gunung batu. Nah, itu ciri khasnya Sulawesi yang bisa dijual untuk masyarakat. Selain juga nanti kalau kita turun beberapa stasiun banyak wisata-wisata yang nanti bisa dikembangkan oleh Pemdanya. Oke, berarti roda perekonomian harapannya bisa tetap berjalan di tengah kondisi alam di sana ya Pak. Tadi salah satunya sering banjir, kemudian bisa menghidupkan potensi pariwisata di sana. Nah, kalau dari sisi budaya masyarakat nih Pak, saya sempat baca sedikit tulisan dari Pak Joko, ada keinginan sebetulnya dari pemerintah, terutama dari Presiden, untuk menumbuhkan misalnya sesimpel atau sesederhana budaya antri, atau budaya menjaga moda transportasi kita. Ini seperti apa sih Pak potensinya dengan hadirnya kereta api, bisa juga menghadirkan budaya yang lebih baik di masyarakat kita? Ya, yang jelas itu kereta yang ada di sana kan dia terkoneksi dengan bis Trans Maminasata. Nah, di Kota Makassar itu sudah ada 4 koridor bis Trans Maminasata. Pengguna terbanyak yang di sana adalah pelajar. Selain pelajar, masyarakat umum. Kebetulan bis Trans Maminasata ini dibagi 4 golongan. Jadi 3 golongan itu gratis, mulai pelajar, kemudian lansia, sama disabilitas. Masyarakat umum di luar itu membayar, dan ternyata yang banyak pelajar. Nah, kemungkinannya nanti karena itu terhubung, masyarakat akan banyak menggunakan public transport sebelum nanti dia terhubung ke Makassar. Ya, dengan begitu otomatis harapannya orang menjadi terbiasa ada budaya baru menggunakan angkutan umum. Ya, angkutan umum di Makassar ini PT-PT kecil-kecil itu sudah mulai hilang, dan Makassar adalah salah satu dari 7 kota selain Jakarta di Indonesia yang macet sekarang ini, luar biasa. Jadi Surabaya, Semarang, Medan, Bandung, Palembang, Makassar, dan Denpasar ya. Makassar masih yang macet. Ya, jadi ini konektivitas antara public transport darat dan kereta yang nantinya harapan ke depan akan menjadi lebih baik dan masyarakat lebih banyak menggunakan public transport. Ditambah juga di Kota Makassar itu nanti akan ada jalur busway. Nah, itu hibah dari Kementerian dari Perhubungan Darat lah, yang hibah untuk bangun di sana. Dan tadi saya lupa, jadi di sana itu Geopark Ramang-Ramang namanya. Itu cukup terkenal. Itu katanya, saya belum pernah ke sana beberapa kali, belum pernah mampir. Ya itu kalau lihat foto-fotonya memang cukup bagus karena alamnya batu-batuan Geopark. Ya itu seperti yang ada di Vietnam itu loh. Saya lupa namanya apa ya. Nah, itu mungkin nanti bagi yang belum bisa menikmati, dan masyarakatnya juga bisa menikmati wisata yang model baru yang ada di sana. Gitu. Oke, nah Pak Joko tadi juga sudah disebutkan beberapa skema integrasi ya yang bisa dikembangkan di sana di Sulawesi Selatan, karena kan selain sebagai angkutan penumpang juga sebagai angkutan barang ya Pak. Untuk skema integrasinya ini mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, seperti apa sih yang diperlukan supaya bisa benar-benar efektif melayani 2 kebutuhan tadi, angkutan penumpang dan angkutan barang? Ya, yang jelas kalau penumpang itu integrasinya dia kan bisa berupa fisik. Kalau berupa fisik berarti dia terhubung kan, terhubung. Kalau jadwal jelas sudah jelas
namanya integrasi tarif. Bagaimana orang kalau sekarang sudah mulai ini dicoba. Ya, jadi kalau dia naik bis dan Wanasata sampai Maros, otomatis dia bisa dapat naik kereta. Itu jaminannya. Nah, kalau itu sebagai jaminan nanti ketika pembayaran, mungkin dia sekali bayar dari Makassar, ya, bayar satu kali, dia bisa naik bus sampai naik kereta, itu akan lebih baik nantinya. Itu modelnya. Nah, itu tinggal dikembangkan untuk berikutnya saja, ya, apalagi itu ini model-model baru lah untuk di luar Jawa, saya pikir contohnya cukup baik nantinya ke depan. Oke, satu lagi nih Pak Joko, ternyata potensi perkereta apian di Indonesia ini cukup besar kalau kita lihat dari diskusi kita sore ini ya. Tapi kan terkadang prosesnya untuk bisa sampai beroperasi ini ternyata memakan waktu yang lama. Misalnya ini dari tahun 2003 baru terwujud, mungkin 20 tahun setelahnya. Apa sih Pak proses yang atau mungkin cara supaya bisa memangkas waktu yang lama ini? Misalnya kalau dari pembebasan lahan mungkin alot, atau di sisi mana sih Pak yang bisa kita perbaiki supaya bisa lebih memangkas waktu? Yang paling lama itu memang pembebasan lahan. Ini memang perlu keterlibatan kepala daerah lah. Ini pun untuk membangun ke Kota Makassar masih alot ini katanya. Jadi wali kota aja mintanya elevated, padahal kalau elevated dari Mandai itu cukup mahal. Sementara itu kalau dibuat grade itu belum banyak pemukiman lah. Nanti kalau pemukimannya banyak, mesti itu elevated. Karena kalau bangun grade sama elevated itu perbandingannya sampai 10 kali lipat. Ya kan? Nah, kalau daripada itu lebih baik, sementara dari Mandai itu masuk ke Kota Makassar masih banyak lahan yang bisa digunakan, yang kosong. Ya, mau tuh ada kekhawatiran banjir ya katanya. Kalau banjir nanti diambilnya aja, diawasi dengan benar sehingga bagaimana daerah itu tidak banjir itu kan nanti. Kalau itu masih masuk Makassar itu akan lebih cepat nantinya. Ini harapannya biar wali kota kemarin hadir juga wali kota Makassar biar melihat antusias masyarakatnya begitu banyak dan masyarakat Sulawesi yang jelas yang rata-rata memang belum pernah mereka menikmati kereta. Dengan seperti ini kan tidak hanya masyarakat di Jawa dan Sumatera naik kereta, di sana pun bisa. Dan ini kan berkembang lagi tahun berikutnya kemungkinan di Kalimantan untuk IKN nanti in 2025 lah, ini mungkin lebih cepat nanti ya IKN. Nah, kalau luar Jawa, kalau tanah-tanah yang ini masalahnya kalau dengan pemukiman, kalau di luar itu mungkin tidak begitu sulit, cuman tadi upaya untuk konsolidasi tanah dengan daerah-daerah yang umpamanya daerah rawa dan sebagainya memang butuh waktu itu. Nah, itu settlementnya memang harus kuat ya, karena kereta jangan sampai nanti dia sudah berjalan ternyata tubuhan di sana cukup tinggi, itu ada sampai dengan 9 meter ya tingginya, apalagi itu dihindari pelintasan sebidang, jadi tidak ada satupun pelintasan sebidang di ruas atau jalur antara Maros sampai dengan Garengko maupun dari Palando nantinya terhindar dari situ, jadi keselamatan lebih terjamin ya. Pilihannya adalah biasanya lewat bawah, termasuk juga untuk hewan. Jadi di sana tuh hewannya yang paling banyak tuh sapi, yang ternak sapi, tapi tidak yang memang terbuka mereka. Ya, ini yang saya dapat informasi, sapi itu ternyata kalau ada bunyi-bunyian itu dia bukannya menjauh malah mendekat. Terdengar ada 10 sapi sudah mati itu. Ya, ketabrak kereta. Nah, ini yang menjadi kendala juga, walaupun sudah diberikan beberapa terowongan kalau sapi itu bisa lewat di bawahnya. Tapi ini memang kendala yang ada di sana. Bagaimana kalau ada hewan sapi dekat, jangan menunjukkan suling katanya. Bukan sapinya menjauh tapi malah mendekat gitu di sana. Iya. Gitu. Oke, ya artinya butuh waktu untuk sosialisasi dan pendekatan juga ya Pak ke masyarakat yang mungkin lahannya terdampak, dan perlu terus diingatkan nih ternyata manfaatnya besar dengan adanya kereta api ya. Juga tadi saya catat political will dari pemerintah daerah juga tentunya diperlukan. Terakhir sekali nih, harapan secara garis besar untuk pemerataan transportasi publik di Indonesia. Tadi sudah disebutkan sedikit, tidak hanya di Jawa dan sebagian Sumatera saja. Harapannya seperti apa Pak? Ya, saya kira pengembangan public transport itu kan bisa dengan public transport berbasis darat dan jalan rel. Ya, paling murah memang pakai darat ya. Tapi untuk jalan jauh memang dengan jalan rel. Nah, dengan jalan rel itu kombinasi aja nantinya kalau antar kota itu kan. Nah, itu harapannya biar kepala-kepala daerah menyadari itu, bahwa itu adalah penting buat masyarakatnya. Karena ini ke depan, apalagi sekarang kalau penggunaan listrik, saya kira ke depan pun ya keretanya pun bisa jadi nanti suatu saat menggunakan tidak diesel, menggunakan listrik, termasuk bisnya juga bisa listrik. Itu. Karena itu energi
energi yang paling murah untuk masa depan Indonesia. Baik, oke. Menarik sekali diskusi kita pada sore ini. Pak Joko, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di MG Radio Network. Pak Joko, sehat selalu. Terima kasih, Mas Sore, Mbak Marcelina.